Ibu sekalian, bapak-bapak, ini orang tua murid semua ya? Tapi kelihatan kayak murid-murid semua. Awet muda berarti. Apa karena ketutupan masker? Yang Bapak Ibu yang alumni Al Khairiyah siapa aja? Yang alumni Al Khairiyah? Ya. Saya ajak, tapi yang lain juga bisa ikut ya. Waalaikumsalam. Lanjut Pak. Untuk menambah kecintaan kita kepada Al Khairiyah, saya ajak yel-yel kepada Bapak Ibu sekalian. Ya semua aja, ya semua. Tadi makanya saya tanya yang lulusan Al Khairiyah, alhamdulillah banyak juga. Nanti kalau saya bilang, adakah Al Khairiyah di dadamu? Jawabnya ada. Tangannya begini Bu ya. Yang sebelah megang anak, yang sebelah begini. Lagi saya tanya, kalau adakah Al Khairiyah di dadamu? Jawab ada. Coba saya tes dulu. Adakah Al Khairiyah di dadamu? Ada. Adanya biar mantap. Kemudian mana dia? Saya tanya. Ibu jawab dengan gambar lope di dada. Ini dia. Ini dia. Ini dia. 3 kali ya. Mana dia? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Oke, lengkap ya. Adakah Al Khairiyah di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Tambahin Bu. Celing. Itu apa? Kita ingin kembali bahwa kita semua mencintai Al Khairiyah. Yang kebetulan alumni Al Khairiyah tentu terus mencintai, dan yang Bapak Ibu juga bukan alumni Al Khairiyah, pastinya anaknya adalah alumni Al Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Rahim, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umurnya, terus bisa eksis terus di Al Khairiyah, mendampingi kita semua. Yang kita banggakan bersama dan kita hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah, Bapak Haji Endang Abdul Hadi, mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat, panjang usianya, dan bisa terus mengawal anak-anak kita sesuai harapan kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Para dewan guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah yang saya hormati, dan juga ada yang bekerja mendokumentasikan kegiatan kita hari ini, teman-teman dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Ya, itu ada yang pakai jas, ini anak perempuan juga. Itu adalah di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, ya, yang ikut mendokumentasikan acara kita. Tujuannya adalah agar terus berkesinambungan antara Sanawiyah, MI, dan juga Aliyah. Alhamdulillah syukurillah pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita silaturahim, memenuhi undangan kepala sekolah. Mudah-mudahan melangkah ibu-ibu dari rumah demi anak-anak kita, insya Allah merupakan doa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita semua akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kebanggaan kita kepada Al-Khairiyah. Dulu maaf sebelum saya lupa, mari kita baca suratul Fatihah satu kali. Kita doakan buat para pendiri Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah dan juga kepala sekolah MI zaman dulu, ya, Al-Mukarram, Al-Maghfurullah Haji Abdullah Tani, dan juga yang lainnya tentu para pendiri. Kita doakan yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amal baktinya mendirikan Yayasan Al-Khairiyah, mendirikan sekolah madrasah ini, insyaallah terus menjadi catatan kebaikan yang terus mengalir, ya, sampai menghantarkan beliau nanti ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya lulus di MI Al-Khairiyah ini tahun 81. Berarti masuk kita tahun 75-an ya. Dulu kita sekolah di sini masih pakai sendal jepit, celana pendek, terus lantainya juga masih tanah, debu. Jadi kalau kita keluar kelas itu blopot. Celana apa? Kaki kita tuh blopot. Terus kalau lonceng berbunyi, kemana kita larinya? Bengkong kanan, berebut gentong, ya, pakai gayung minum. Tapi alhamdulillah, ya, didikan itu alhamdulillah membuat kita semua, ya, setelah terjun ke masyarakat sesuai fungsinya, ya, sesuai paknya, dan juga tentu sesuai hal yang dialami di masyarakat. Kita teringat Bapak Ibu sekalian bahwa kebanggaan kita sebagai orang tua nggak ada lain kecuali anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena, ya, agama kita sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa anak itu ketika dilahirkan itu semua fitrah, artinya bersih, tidak ada dosa, kemudian juga dia masih kosong. Maka tergantung orang tuanya, apakah dia mau dijadikan Nasrani atau Majusi. Jadi bagaimana orang tua. Ya. Jadi ingat satu, kewajiban kita sebagai orang tua, anak kita itu ke depan bagaimana orang tuanya. Kemudian agama kita mengajarkan Bapak Ibu sekalian bahwa warisan dari orang tua itu bukan jabatan. Warisan dari orang tua itu bukan harta. Warisan dari orang tua itu bukan asuransi buat anak-anak kita. Tetapi Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itulah yang harus kita wariskan kepada anak kita. Akhlak. Jadi bukan anggota dewan, bukan jadi bupati, bukan. Semua itu ketika akhlak itu sudah ada, kemudian pelajaran agamanya sudah ada, maka anak-anak kita akan jejak, mampu ditempatkan dimanapun karena fondasi moralitas agamanya sudah ada. Nah, ini kewajiban kita. Jadi kewajiban kita itu bagaimana menjadikan anak kita itu menjadi Majusi atau juga Nasrani, tergantung kita orang tua. Kemudian yang harus kita wariskan kepada anak kita itu adalah ilmu, akhlak. Ya. Jadi akhlak dan ilmu itu yang harus kita wariskan. Dan saya ingin sampaikan bahwa anak yang sekolah di madrasah itu sulit nyari kerja katanya. Bahwa anak yang sekolah di madrasah itu nggak bisa jadi pejabat. Salah. Justru sekarang itu para pejabat dan para pekerja itu semua yang betah dan yang dipakai adalah lulusan madrasah yang notabene pendidikan agama dan moralitasnya baik. Nah, buktinya saja ibu-ibu sekalian, alhamdulillah Allah mentakdirkan saya sekolah di madrasah ibtidaiyah, karena di sini sanawiyahnya belum ada. Saya sekolah sanawiyah di Bekasi. Sekolah sanawiyah di Bekasi. Saya sekolah di agama,
Tapi alhamdulillah saya mampu mewarnai Kabupaten Bekasi dalam rangka kebijakan-kebijakan. Dan alhamdulillah ya, atas dorongan dan juga usulan para orang tua kita, saya mampu dan saya bangga Bapak Ibu sekalian. Contoh yang dekat kita saja, jalan dari Pak Kantul almarhum sampai Pak Nean, alhamdulillah saya bisa ngusulin dan saya bisa perjuangkan sehingga jalan ini bisa dicor. Lulusan mana tuh? Lulusan Al-Khairiyah. Belum lagi jalan-jalan yang lain, ruas-ruas jalan yang lain, saluran yang lain, pembangunan yang lain. Jadi itu, jangan ragu Bapak sekalian. Jangan ragu dan kita sudah benar jalan kita. Mendidik anak-anak kita di Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah yang notabene adalah membentengi anak kita kepada akhlak keislaman. Ada 3 yang menjadi komitmen kita di Al-Khairiyah. Bagaimana anak-anak lulusan Al-Khairiyah itu menjadi Islam? Ada 3 pilar. Ya, 3 pilar yang pertama adalah Islam. Bagaimana anak-anak kita memahami tentang agama yang dia cintainya itu agama Islam, yaitu yang tercantum dalam rukun Islam. Bagaimana dia bersahadat, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Al-Khairiyah berkomitmen akan menjadikan lulusannya itu lulusan yang iman. Islam, iman. Iman itu bagaimana? Ketakwaan, keyakinan. Zaman seperti sekarang Bapak Ibu sekalian, sulit, zaman sulit itu perlu tauhid, perlu keimanan. Karena apa? Jangan-jangan anak kita mencari nafkahnya di luar dari konteks ketuhanan. Percaya kepada dukun dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikawal oleh Al-Khairiyah. Ya. Karena musyrik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Khairiyah berkomitmen untuk mengajarkan anak-anak kita ihsan. Ihsan itu apa? Ketika beribadah, menganggap bahwa kita melihat Allah. Tapi setidaknya kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Itu keyakinan. Kemudian ihsan itu juga adalah segala sesuatu yang perbuatan baik. Inilah komitmen Al-Khairiyah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, tujuan kehidupan kita ini bukan dunia. Ada nggak Bapak Ibu yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, segitu doang? Ada terusannya apa? Wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu tujuan hidup kita. Bahagia di dunia, bahagia di akhir. Buat apa bahagia di dunia, di akhirat diupak-upak di neraka? Nah, itulah tujuan Al-Khairiyah. Bahagia di dunianya, sukses di dunianya, di akhiratnya juga bahagia, selamat, sehingga menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita dididik di Yayasan Pendidikan Islam, paling tidak begini, ketika kita sudah meninggal, ada yang nggak mau meninggal, Bu? Pasti meninggal semua kan? Pasti meninggal semua. Kalau udah meninggal, anak kita pasti bisa. Robik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani sogiro. Karena apa? Karena dia sholat. Terus pertanyaannya, Pak Jamil, anak saya sekolah di MI. Kok masih baderah aja ya kagak mau sholat? Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Nggak apa-apa, Bu. Anak kita itu belum punya tugas. Karena tugas kita sesungguhnya adalah nanti ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Kalau anak-anak kita tugasnya memang belajar, dia masih mencari jati dirinya, masih ingin tahu segala sesuatu, maka segala sesuatu keingintahuannya itu dibendung di kita. Dibendung di kita di madrasah ibtidaiyah ini dibendung. Ini yang baik, ini yang buruk. Anak-anak kita terus diajarkan itu. Ini yang baik, ini yang buruk. Bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana juga melayani orang tua. Sekarang belum, Bapak Ibu sekalian. Emang anak kita ya anak-anak, tugasnya belajar dan masih ingin tahu. Jadi jangan bukan karena pendidikan di Al-Khairiyahnya yang salah, tetapi karena memang itulah masa anak-anak kita. Ya mungkin Pak Ustadz Rahim juga dalam hatinya bicara, Jamil juga dulu begitu, kira-kira begitu.
Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika anak kita sudah terjun ke masyarakat, jadi RT yang beriman, jadi RW yang bertakwa, jadi kepala desa yang memimpin, ya. Kemudian juga jadi dewan, jadi bupati. Mudah-mudahan, ya. Kalau saya, alhamdulillah, dan juga teman-teman yang lain, Pak Sumarno dan lainnya, banyak di sini lulusan Al-Khairiyah yang juga di pemerintahan. Lulusan Al-Khairiyah ada yang di pabrik-pabrik, lulusan Al-Khairiyah juga ada yang jadi tenaga ahli, ada yang ngajar, banyak nih, semua lulusan Al-Khairiyah ngajar. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, bahwa lulusan Al-Khairiyah itu diterima di lapisan masyarakat. Anak-anak kita coba Bapak Ibu sekalian, kalau saya kalau terawih suka keliling, ya. Dan rata-rata yang mimpin Bilal Traweh, Imam Traweh, rata-rata lulusan Al-Khairiyah. Ya, kalau di sekitar Kampung Bulu sini, lulusan Al-Khairiyah. Jadi itulah, ya, kita mencetak anak-anak kita bahagia dunia, selamat akhirat, kemudian juga bermanfaat di masyarakat. Dan jangan putus asa, kalau masa anak-anak kita saat ini masih terus memang harus diajarin. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ya, sayang. Yang sudah lulus MI di sini, lanjutin ke MTS-nya. Maka penting sekolah agama dan agama lagi penting. Ya. Kenapa harapan kita apa sih tadi Bapak Ibu sekalian? Anak yang soleh dan soleh itu. Maka yuk lanjutin. Kalau kemauan anaknya nggak mau ngelanjutin, kan tadi kewajiban menyekolahin siapa? Anak apa orang tua? Yang akan menyetak anak kita itu anak apa orang tua? Orang tua. Bujukin bagaimana caranya, jangan digebukin. Nah, bujukin bagaimana caranya. Kenapa? Karena tadi ya kita ingin, ya kalau pesantren sebetulnya bagus Bapak Ibu, tapi kan biaya pesantren itu luar biasa. Tapi kita yang dekat-dekat di sini, yuk manfaatin Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah. Dan kita terus berbenah Bapak Ibu sekalian. Kemarin ketika wisuda Sanawiyah dan Aliyah, saya mendatangkan perguruan tinggi, ya, IAIN, kita datangkan. Untuk apa kita kerjasama? Kita kerjasama apa? Nanti anak-anak kita yang di Aliyah itu bisa langsung kuliah di perguruan tinggi negeri, dan dengan perguruan tinggi yang lain yang kita akan kerjasama. Kemudian ke depan, ya, saya sudah diskusi kecil dengan pengurus yayasan dan para kepala sekolah, bahwa kita di Al-Khairiyah ke depan akan punya kurikulum yang menjadi identitas Al-Khairiyah. Muatan lokal, pelajaran biasa seperti biasa, tapi nanti ada mata pelajaran khusus. Misalnya, suatu saat, apakah seminggu sekali anak kita diajarin mimpin baca tahlil? Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Supaya kita nanti kalau udah meninggal didoain, ditahlilin. Nah itu tujuannya. Ya. Di MI, di MTS, di Aliyah, nanti akan kita ajarkan anak kita itu. Sehingga ketika terjun di masyarakat, anak-anak kita mumpuni. Ya. Kemudian juga bagaimana dia dikenalkan dengan pembacaan maulid, Ratibul Hadad, dan lain sebagainya. Dan muatan-muatan lokal khusus dari Al-Khairiyah, tujuannya apa? Tadi, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, yuk kita besarin Al-Khairiyah. Kenapa saya tambah semangat tadi? Masih ada nggak sih Al-Khairiyah di dada Bapak Ibu sekalian? Jawabannya tadi, ada. Nah maka itu, yuk sama-sama selamatkan anak-anak kita. Kemudian mengenai biaya, aduh Pak, saya mau lanjutin ke MTS, tapi biayanya begini. Ngomong dulu, datang aja ke MTS, ya, datang ke panitia, nanti ngobrol di situ, ngobrol. Dan untuk yatim dan piatu itu gratis ya. Al-Khairiyah. Yatim. Ya. Masuk aja. Tadi selamatkan generasi anak kita. Apalagi sekarang Bapak Ibu sekalian, zaman kalau kita mau berbuat dosa, saya sering keluar kemana-mana. Ya. Kalau buat dosa itu gampang banget. Kita dari rumah keluar, waduh udah dosa, udah luar biasa. Perbuatan dosa. Kemudian juga pergaulan di zaman yang modern kayak begini, itu udah luar biasa menyesatkannya. Informasi yang menyesatkan, dan juga pergaulan yang menyesatkan. Luar biasa di luar. Maka harus kita bentengi anak-anak kita pendidikan agama. Insya Allah tugas kita selesai Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah ajarkan anak kita.
nanti anak kita menjadi anak soleh, sholat doain kita, ya kita sudah di alam barza. Apalagi harapan kita kecuali doa anak-anak yang soleh kita di alam kubur. Itu harapan kita ke depan. Ya, jadi yuk kita selamatkan generasi kita dengan menyolahkan anak-anak kita di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ucapan selamat kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian yang sudah tamat melaksanakan pendidikan ibtidaiyahnya di sini. Tentu harapan kita adalah tadi, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berakhlakul karimah, ya, yang berakhlak baik. Kemudian juga, ya saya mengajak, yuk mari kita teruskan pendidikan anak-anak kita di bidang agama, karena insya Allah ya, Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah ada madrasah ibtidaiyahnya, ada sanawiyahnya, ada aliyahnya, dan tetangga kanan kiri ya, ibu-ibu udah mendingan anak-anak kita taruh aja di ibtidaiyah Al-Khairiyah. Ya, dari zaman dulu kita di Kampung Bulu, ya Ustadz Abdullah Toni, Ustadz Abdul Rahim, dan guru-guru kita yang lain masih tetap istiqomah. Al-Khairiyah ini Bapak Ibu sekalian, Al-Khairiyah ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah, itu melahirkan beberapa masjid dan musola dari Al-Khairiyah. Nurul Amal di Pak Haji Rimbang, Nurul Yakin di Poncol, Nurul Sobah di tempat saya, Nurul Salam, kemudian dia Nurul Wafa, Nurul Komar, Nurul Iman. Itu semua lahir dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah oleh guru-guru kita. Nah, jadi anak-anaknya dididik di sini, kemudian maksud para pendiri itu anak-anaknya dididik di sini, di masyarakatnya diajarin di musola dan masjid. Aplikasi dari dididik anak-anak kita itu, aplikasinya di masjid dan musola. Dia belajar sholat, dia sholat berjamaah, kemudian dia baca Quran, dia azan dan lain sebagainya. Jadi lengkap. Para pendiri kita, guru-guru kita dulu itu lengkap menyiapkannya. Bukan hanya pendidikannya, tapi di masyarakatnya juga disiapkan. Tuh tempatnya lo di musola, tuh tempatnya lo di masjid. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi selamat kepada anak putra putri Bapak Ibu sekalian yang lulus di ibtidaiyah. Mudah-mudahan tentu kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Yuk sama-sama kita besarkan Al-Khairiyah yang kita cintai ini. Yuk sama-sama kita topang, kita dukung bersama-sama untuk kemajuan Al-Khairiyah. Karena apa? Ketika Al-Khairiyah ini maju, yang notabene adalah pendidikan Islam, insya Allah kampung kita juga menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena apa? Karena sekarang pengaruh luar udah luar biasa, maka kita harus jaga kampung kita juga. Melalui apa? Melalui Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.